anaknya namanya Mas Pangat. Mas Pangat itu salah satu anaknya di Pak Irman yang mengelola di peternakan ini, namanya Mas Pangat. Nah, Mas Pangat mungkin bisa diceritakan, kita sharing-sharing ke teman-teman, diceritakan sekarang pengurusannya 5.000 ya. Awalnya waktu itu cuma 1.400-an ya, 1.400. Gimana ceritanya awalnya melihara, terus nanti kemudian nambah jadi 3.000-an ya, terus nambah jadi 5.000. Coba diceritakan awal-awalnya gimana ya. Terima kasih Mas Andi. Ini saya mau ceritakan sedikit. Awal mula saya terjun ke dunia peternakan karena kita kan petani salak. Ya. Jadi untuk pupuk itu sangat penting, dan sebelum saya beternak itu selalu beli terus. Pupuknya selalu beli. Selalu beli. Kotoran ayam ini ya. Iya, kan jauh banget. Nah, jadi mungkin 2 siklon atau 1 siklon itu bisa 1 hari untuk memakan waktu yang cukup lama. Jadi kan kita Awalnya butuh pupuk. Jadi ya. peternak salak, petani salak di Banjarnegara ini kan sempat terkendala dengan harga salak yang terlalu murah ya. Nah, kalau tidak dipupuk produktivitasnya rendah. Ya. Kalau dipupuk sering nggak nutup sama biayanya, operasionalnya. Nah, itu awal mula beliau mulai beternak justru awalnya untuk diambil pupuknya. Sebelum tahu ternyata hasilnya lumayan ya. Tapi kan ini malah pas pertama pelihara itu kan 1.400 ekor itu, ya. Malah produksinya itu melebihi dari apa itu namanya ya? Standar ya. Standar. Jadi dari standar yang saya kasih, Mas Pangat itu justru bisa menghasilkan jauh lebih baik dari standar yang saya kasih. Saya juga heran kok bisa ya. Padahal beliau peternak baru dan baru pernah pelihara ayam yang awalnya cuma buat nyari pupuknya, tapi ternyata produktivitas ayamnya malah jauh melebihi yang saya perkirakan. Itu produktivitasnya sangat bagus seperti itu ya. Nah, itu tips-tips atau cara-cara yang Mas Pangat lakukan bisa seperti itu gimana? Ya, pesan-pesan saya untuk Ya, mungkin buat teman-teman peternak yang mau uji coba ya, yang awal-awal mungkin, atau yang baru uji coba. Ini saya sarankan yang pertama, kita pelajari dulu. Jadi yang berguru cara Ya. menurut, jadi berguru sama orang yang tepat dulu. Berguru sama orang yang tepat. Yang tidak asal-asalan. Ya, tidak asal pelihara itu ya. Jadi Buat ayam kok coba-coba ya. kalau menurut saya kalau kita mau pelihara ayam kan patokannya tiru di YouTube, kan di YouTube banyak sekali yang tidak sesuai ya. tidak Jadi sesuai. saya terus terang kadang cukup prihatin dengan adanya konten di YouTube yang wow ya. Jadi ya, judulnya dan ceritanya wow, tapi sebenarnya tidak realistis dengan kondisi di lapangan. Nah, itu yang saya sendiri kadang kalau ngadepin peternak yang yang sumbernya dari situ, saya suka bingung bagaimana awalnya menjelaskannya dari mana, karena biasanya judulnya wow tapi sebenarnya tidak relevan dengan kondisi di lapangan gitu ya. Dan sarannya jangan terlalu, ya harus dipilah-pilah lah, tidak semuanya informasinya seperti itu. Ada informasi yang benar juga dari YouTube, tapi ya pinter-pinter memilah-milah, jangan ditelan-mentah, intinya gitu ya Mas ya. Selanjutnya apa lagi Mas? Ya, untuk pemeliharaan yang paling penting kita harus standar, itulah standar operasional, standar pemeliharaannya sesuai SOP. Jangan ngawur ya, jangan ngarang sendiri ya. Jadi semuanya sudah ada standarnya. Nanti pemeliharaannya nggak usah neko-neko itu ya, nggak usah neko-neko, sesuai dengan standar pemeliharaan. Insya Allah hasilnya bisa lebih maksimal ya. Kalau hasilnya maksimal, otomatis di keuntungan juga bisa lebih maksimal. Itulah kenapa akhirnya nambah lagi, jadi sekarang sudah 5.000. Sekarang udah 5.000. Terus pas udah 5.000 mungkin ada kendala juga ya. Oh ya, waktu itu awal beliau beli itu kulet ya, ayam kulet ya, sampai 3 periode itu kulet ya. Terus akhirnya mulai berani produksi sendiri, karena kalau beli kulet terus juga kan lumayan selisihnya ya. Tapi kalau awal langsung bikin kulet sendiri juga biasanya kesulitan, karena ilmunya yang dipelajari terlalu banyak ya Mas ya. Jadi belum menguasai ilmu yang ini, udah menguasai dari nol biasanya agak terlalu sulit dan terlalu lama nunggu
nggak telur-telur. Jadi pas awal-awal emang ya kalau saran saya sih, mendingan kalau awal-awal ya belinya bulat. Bulat, ya. Nanti kalau sudah jalan belajar nutupi sendiri dari kecil, itu lebih efisien kayak gitu Mas ya. Dan belajarnya juga bisa mipil ya. Sekarang sudah nutupi sendiri dan hasilnya sudah oke ya, udah bagus ya hasil dari memelihara sendiri dari kecil. Dan untuk teman-teman mungkin saja yang mau beli ya, Iya. cari bibit yang benar-benar Cari bibit yang bagus ya, Bagus. benar-benar bagus. Jadi tetap nggak bisa beli, misalnya tergiur asal murah gitu ya. asal harga murah. Ya, asal harga murah, ternyata pas pemeliharaannya tidak maksimal dan sulit dipelihara, sering sakit, bobotnya enggak standar dan lain-lain, itu juga ternyata berpengaruh ya. Ternyata itu juga menyulitkan pas saat kita di pemeliharaan ya. Terus apa lagi Mas? Iya, itu pemeliharaan ya. Kemudian pas udah 5.000 ada kesulitan nggak masalah pemasarannya gitu? Alhamdulillah ini karena kita nambah dari 1.400 terus Nambahnya 3.000 bertahap itunya ya. 5.000 itu kan karena kedesak pemasarannya kurang. Maksudnya permintaan. Permintaannya kurang ya, pemasarannya sudah bagus, permintaannya banyak, tapi kita belum bisa mencukupi. Itulah kenapa nambah. Yaitu penambahan populasi yang benar seperti itu. Jadi kita cari dulu pasarnya ya. Setelah pemasaran jalan, kita kurangin stok, baru kita nambah populasi dan itu bertahap. Bayangkan kalau misalnya Mas Pangas baru pelihara, belum punya pasar, langsung pelihara 5.000. Kayaknya malah stres. Karena nggak bisa jual telurnya. Nah, yang benar kita pelihara dari sedikit, kita pemasarannya udah mulai banyak, permintaan banyak, kita nggak bisa mencukupi, baru kita nambah populasi. Nah itu karena cara yang seperti itu akhirnya Mas Pangat dan Pak Irman ini bisa berkembang dan relatif tidak menemui banyak kesulitan. Walaupun kalau bicara sulit ya sulit pasti ya. Kadang-kadang kalau pas lagi kondisi sepi kayak gini juga sulit, tapi masih mending karena pasarnya sudah jalan. Tapi kalau misalnya baru melihara langsung 5.000 belum punya pasar kayaknya sangat sulit ya. Tapi karena ini bertahap 1.400 nambah jadi 3.000 terus jadi 5.000 dengan pasar yang sudah siap, makanya relatif tidak menemui kesulitan yang berarti. Itu ya Mas ya. Nah itu dia tips-tips dan ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Pangat.